Kami berdoa agar ruangan ini sepenuhnya diambil alih Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, terpujilah Engkau Roh Kudus, terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau udah ketemu bilang amin. Oke, mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca 2, 3, 1. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa Yesus yang adalah Tuhan tetapi dia harus mati? Mengerti ya? Yesus Tuhan, tapi kenapa dia harus mati? Jawabannya adalah Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Dan pertanyaan yang kedua, katanya dia Tuhan, dia mampu menyelamatkan orang, tetapi dirinya sendiri dia tidak mampu selamatkan. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menyelamatkan diri. Sekali lagi ya, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menyelamatkan diri dari penderitaan, dari hinaan, olokan, ejekan, atau dari penderitaan di atas kayu salib. Tetapi Yesus turun ke dunia ini, datang dari sorga, turun ke dunia ini dengan tujuan, sama-sama bilang dengan tujuan, untuk mati. Nah, perhatikan ya. Jadi orang bilang, kok Tuhan kamu bisa menyelamatkan orang, tapi dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan. Karena memang Yesus turun ke dunia ini bukan untuk menyelamatkan dirinya. Dia turun ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu tujuannya dia turun ke dunia ini. Kalau dia turun ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan dirinya, buat apa dia turun ke dunia? Mendingan dia tetap berada di surga. Karena dia adalah Allah yang hidup. Manusia, kita manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dari segala makhluk ciptaan yang lain, kita ini diciptakan serupa segambar dengan Allah. Karena dosa sehingga kita semua ini akan terpisah dari Allah. Karena dosa semua kita manusia ini akan mengalami yang namanya kematian yang kekal atau kebinasaan yang kekal yang namanya maut. Nah, supaya manusia makhluk ciptaan Allah ini tidak terpisah dari Allah oleh karena dosa, tidak terpisah dari Allah oleh karena kejahatan yang dia buat, Allah yang adalah sumber kehidupan itu, Yesus yang adalah firman Allah yang hidup itu, harus menjadi daging, turun ke dunia ini dalam rupa manusia. Dengan tujuan apa? Supaya kita manusia yang dipenuhi dengan dosa, manusia yang diselimuti dengan dosa dan berujung kepada kematian yang kekal, kita ini bisa diselamatkan. Kenapa dia turun dari sorga? Karena tujuannya harus mati. Kita manusia akan mati, nyawa kita akan binasa. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus, kita hanya mengalami kematian satu kali. Setelah itu kita akan bangkit kembali, hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan, di dalam kerajaannya. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka mengalami yang namanya kematian dua kali. Mati secara jasmani. Setelah tahta pengadilan anak domba selesai, mereka akan dijebloskan binasa untuk selama-lamanya. Jadi kita bersyukur, kita percaya kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita cuma mengalami kematian satu kali. Jadi kita mati secara jasmani,
kita dikubur, tetapi pada hari kedatangan Yesus datang yang kedua kali, kita akan bangkit bersama-sama dengan Kristus untuk mendapatkan upah. Sejak kita di bumi, kita percaya dan beriman kepada Kristus. Amin. Nah, perhatikan ya, Jumat Agung ini bicara tentang penderitaan yang Kristus alami. Karena memang tujuannya dia turun ke dunia ini untuk menderita. Nah, sekali lagi ya, perhatikan ya. Jadi kalau teman-teman dengar di TikTok atau di media-media YouTube, mereka bilang dia sendiri tidak mampu menyelamatkan dirinya, tapi mau menyelamatkan orang. Oh iya, memang Yesus yang adalah Tuhan, dia turun ke dunia ini untuk menderita. Tujuan terakhirnya adalah untuk mati. Saudaraku, tapi hanya satu manusia yang ada di muka bumi ini, perhatikan ya, hanya satu manusia yang ada di muka bumi ini, berbeda dengan para nabi, berbeda dengan para rasul, berbeda dengan tokoh-tokoh agama. Mereka boleh mati, terkubur, meninggalkan warisan yang namanya kuburan dan tulang belulang. Tetapi hanya satu pribadi, memang benar dia mati. Matinya bukan cuma 2 jam, matinya bukan 6 jam, tetapi matinya selama berapa hari? 3 hari. Dan hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ini yang membuktikan bahwa Yesus itu berbeda dengan manusia pada umumnya. Yesus ini berbeda dengan tokoh-tokoh agama pada umumnya. Yesus ini berbeda dengan para nabi yang disembah oleh keyakinan agama-agama lain. Yesus ini berbeda dengan para rasul yang mati benar-benar mati dan tidak ada kebangkitan, tidak bangkit-bangkit. Tetapi Yesus memang benar dia mati, tetapi hari yang ketiga dia bangkit. Alkitab menyaksikan bahwa maut atau alam maut tidak mampu menahan kebangkitannya. Wis, alam maut tidak mampu menahan kebangkitannya. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang mati dan bangkit. Nggak ada. Kalau manusia ada yang mati 2 jam, mati 3 jam, mati 6 jam, itu namanya mati apa? Mati suri. Kalau Yesus cumannya mati 6 jam, itu namanya mati suri. Karena banyak orang kok, banyak orang yang ngalamin mati suri sampai 6 jam tapi hidup lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara tuh jangan perlu terkecoh ya, jangan tertipu dengan media-media mereka mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan menyelamatkan orang tetapi tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Oh iya, memang tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mengalami yang namanya penderitaan, mati untuk apa? Menebus dosa manusia. Nah, kita akan masuk di dalam perenungan kita malam hari ini. Ya, Alkitab bilang begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Jadi malam hari ini kita merayakan Jumat Agung, artinya bahwa kita mau belajar evaluasi diri, kita belajar koreksi diri, kosongkan diri. Sama-sama bilang kosongkan diri. Kosongkan diri kita dari ego. Kosongkan diri kita dari apa? Dari kemarahan kita, dari egonya kita, dari angkuhnya kita. Semua tentang kita itu kita kosongkan. Amin. Kenapa? Kita mau belajar untuk menghargai penderitaan Kristus. Jadi kita merayakan Jumat Agung itu ya bukan berarti bahwa kita menangis atau kita mengenang penderitaan Yesus terus kita tangisi penderitaan Yesus. Yesus tegur waktu itu orang-orang yang ada. Waktu mereka menangisi tentang penderitaan Yesus, waktu Yesus pikul salib, Yesus bilang begini, jangan tangisi diriku, tetapi tangisilah dirimu dan keluargamu. Jadi malam hari ini kita berkumpul bukan kita bersedih menangisi penderitaan yang Yesus alami, tetapi justru malam hari ini kita belajar untuk mengosongkan diri, kita evaluasi diri, kita koreksi diri. Oh, ternyata memang selama ini saya beriman kepada Yesus, saya percaya kepada Yesus, tetapi saya kurang menghargai, menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saya hidup berdasar ego saya hidup berdasar kepentingan-kepentingan saya. Tanpa saya sadari, saya sedang tidak menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib.
Jadi malam hari ini kita belajar untuk kosongkan diri. Yesus yang dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya. Sepantasnya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia turun ke dunia ini, dia mendapatkan tempat yang istimewa dong. Iya kan? Dia mendapatkan kedudukan yang istimewa. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Sepantasnya dia mendapatkan tepuk tangan yang istimewa, jabatan, kedudukan, penghargaan yang istimewa dari manusia. Sepantasnya dan sewajarnya dia mendapatkan kursi istimewa, dikipas-kipas kayak raja-raja. Dia kan raja damai kan? Ya dia kan Juru Selamat, berarti dia datang untuk apa? Dilayani kan? Sepantasnya dia datang untuk dilayani. Tetapi Alkitab bilang apa? Dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia dan menjadi hamba. Saudaraku, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, dia disambut orang banyak dengan teriakan. Mereka memegang daun palem. Mereka membentangkan daun palem di jalan. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, semua orang bertepuk tangan dan mereka teriak, Hosana bagi anak domba Allah, Hosana, Hosana bagi dia. Bayangin mereka teriak seperti itu. Yesusnya bukan bersuka cita, tetapi Yesus apa? Menangis. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, itu adalah hari-hari terakhirnya dia, waktu-waktu terakhirnya dia akan ditangkap. Orang mengeluh-elukan dia, bertepuk tangan, sorakan, haleluya, wah luar biasa, Raja Damai, anak domba Allah, Hosana, Hosana, Hosana. Mereka membentangkan pakaian, mereka membentangkan kain, mereka membentangkan daun palem. Bayangin, coba kalau kita masuk satu tempat, kita disambut dengan sorak-sorai tepuk tangan yang begitu luar biasa. Kalau kita senang atau kita sedih? Pasti kita senang banget. Kenapa Yesus sedih? Yesus sampai menangis. Dia bukan ikut hore, aku disambut, tetapi dia menangis. Kenapa? Karena orang-orang yang sama, mereka teriak, Hosana, Hosana, terpujilah Raja Damai, luar biasa, wow, ini orang yang luar biasa. Kenapa Yesus menangis? Karena orang-orang ini, mereka sebentar lagi, mereka akan berkata, salibkan dia, bebaskan Barabas bagi kami. Orang yang tadinya bertepuk tangan sorak-sorai, tapi ujung-ujungnya teriak apa? Salibkan dia dan bebaskan Barabas bagi kami. Saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang Kristen sekedar euforia. Menjadi orang Kristen hanya sekedar, oh Yesus luar biasa ya. Yesus sanggup melakukan mujizat. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Hanya sekedar euforia. Tetapi tidak sampai mengalami pribadi Yesus. Jangan sampai Yesus bersedih. Hanya kita sekedar menjadi orang yang beragama Kristen. Ada di seputar Yesus. Hari Minggu kita ada kebaktian. Ya, pertemuan-pertemuan ibadah kita hadir. Tetapi sesungguhnya kita sedang tidak menghargai dan menghormati Tuhan. Kita sembah Yesus, tetapi kita juga menyembah Tuhan yang lain. Kita sembah Yesus, tetapi ego kita juga bermain. Kita sembah Yesus, tetapi angkuh kita juga bermain. Kita sembah Yesus, tetapi mulut kita pun juga mengeluarkan kutuk, kata-kata kasar, melukai dan menyakiti orang. Itu tandanya bahwa kita beragama hanya sekedar euforia saja. Kita hanya cuma ngefans sama Yesus. Yesus orang hebat, Yesus orang luar biasa. Tetapi kita sama sekali tidak mengalami yang namanya pribadi Yesus. Nah, malam hari ini kita mau koreksi kehidupan kita. Evaluasi. Jangan sampai kita hari Minggu terlibat di dalam ibadah, tetapi kita hanya sekedar euforia. Kita nggak ngalami apa-apa. Justru pasca itu mengingatkan kita supaya apa? Kita evaluasi diri. Kita tanya diri kita. Kita koreksi diri kita. Kalau dosa yang kendalikan kita, kemarahan yang kendalikan kita, itu tandanya bahwa kita hanya sekedar beragama Kristen. Hari Minggu sih kita ada di ibadah, tetapi kita hanya sekedar
euforia. Yesus hebat, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Sama seperti orang-orang Yerusalem yang menunggu dan menanti-nantikan Yesus dan menyambut Yesus dengan daun palem. Tetapi ujung-ujungnya mereka berbalik belakang dan mereka bilang, bebaskan Barabas bagi kami dan salibkan dia. Jangan sampai ya, oleh karena perkataan kita, jangan sampai oleh karena perbuatan kita, oleh karena perkataan kita, kita menghina pengorbanan Kristus, pengorbanan Yesus. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi tanpa kita sadari, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, itu bisa menghina pengorbanan Kristus. Memang benar, kita nggak berteriak, bebaskan Barabas, salibkan dia. Kita nggak berteriak seperti itu. Tetapi melalui perbuatan dan perkataan kita, tanpa kita sadari, kita sedang menghina pengorbanan Kristus. Padahal anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita itu cuma-cuma, gratis. Amin. Jadi jangan berarti bahwa karena dosa kita sudah diampuni, kita liar berbuat dosa. Karena dosa kita sudah diampuni, kita bebas melakukan dosa. Itu tandanya bahwa kita sedang menghina pengorbanan Kristus. Sekali lagi ya, orang di luar sana mereka bilang, enak ya jadi orang Kristen, berdosa nggak apa-apa. Karena Yesus itu mengampuni. Nah kalau kita pakai statement seperti itu, akhirnya apa? Kan dosa saya sudah diampuni, akhirnya kita bebas bikin dosa. Kita liar bikin dosa. Nah itu tandanya bahwa kita menghina pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saya bisa nggak maki-maki orang? Bisa, padahal saya beragama Kristen. Saya bisa nggak kutuk orang? Bisa, karena saya beragama Kristen. Tapi karena saya tahu diri, saya sudah diberikan anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, supaya saya tidak menghina pengorbanan Kristus, saya harus belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Jadi saya titip pesan buat teman-teman Bapak Ibu Saudara ya. Memang benar kita tidak berteriak, salibkan dia dan bebaskan Barabas. Salibkan dia dan bebaskan. Memang benar kita nggak berkata seperti itu. Tetapi melalui perkataan, perlakuan, dan perbuatan kita, kita bisa menghina pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, kita tahu itu dosa, tapi kita sengaja tabrak kebenaran dan kita kompromi dengan dosa. Tanpa kita sadari, kita menghina pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sama dengan statement orang dunia. Enak jadi orang Kristen. Berbuat dosa, berbuat jahat tidak jadi masalah. Karena dosa kita sudah diampuni. Nah kalau kita pegang pemahaman pemikiran seperti ini, kita ini hanya sekedar beragama Kristen. Tetapi sesungguhnya sebenarnya kita sedang menghina pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi malam hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya ya, kalau sampai di rumah malam ini kembali merenung. Tuhan, ternyata selama ini saya beragama Kristen, tapi tanpa saya sadari saya menghina pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maafkan saya, ampuni saya. Ini adalah waktu terbaik buat saya untuk saya evaluasi diri, koreksi diri. Setelah itu kita sadar diri, kita mulai belajar, minta kekuatan dari Tuhan, tinggalkan cara hidup kita yang duniawi. Amin. Jumat Agung itu bukan kita bersedih karena kasihan sama Yesusnya, bukan. Tapi justru Yesus sendiri bilang bahwa tangisilah dirimu sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar. Tuhan, anak-anak saya sampai hari ini mereka belum bertobat, padahal mereka beragama Kristen, suami atau istri. Yang kita tangisi itu adalah diri kita dan keluarga. Amin. Ya. Jadi jangan lagi menangisi Tuhan Yesus. Justru Tuhan bilang apa? Tangisilah dirimu sendiri. Karena tangisan kita tidak akan pernah, tangisan kita terhadap pribadi Tuhan itu tidak akan pernah mempengaruhi. Tetapi justru tangisan kita terhadap diri kita sendiri, karena kita berbuat dosa, itu justru yang akan mempengaruhi hati Tuhan. Oh iya ya anak saya Mama Hilda, oh iya ya anak saya Mama Vero, oh iya ya anak saya Angel, oh iya anak saya
Mama Jose. Oh iya anak saya Mama Tulus. Oh iya anak saya Mama Tito. Tuhan datang jangkau kita, jangkau. Karena apa? Kita belajar untuk evaluasi diri, koreksi diri. Setelah itu kita sadar, belajar untuk tahu diri, sadar diri. Amin. Jadi Tuhan mengingatkan kita di momen Paskah ini, kosongkan diri.